Selamat malam, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam pendalaman Alkitab malam ini dengan tema melepaskan dan pengorbanan pangkal kemuliaan. Diambil dari Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ibu bapak dan saudara-saudara, banyak orang bilang hidup ini kita harus punya uang, punya harta, jabatan, punya popularitas, punya orang tua kaya, punya titel, punya reputasi, punya prestasi. Dengan punya itu baru kita dihargai, dihormati, dianggap orang. Tidak heran banyak orang menghidupi pandangan bahwa untuk punya itu identik dengan mengumpulkan tanda tangan, mengumpulkan pengikut, dukungan, mengumpulkan massa, mengumpulkan suara, mengumpulkan senjata, mengumpulkan uang, mengumpulkan prestasi, reputasi, mengumpulkan poin dan kredit. Dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya itu, kita akan disebut berhasil, sukses, kuat, bisa menaklukkan yang lain. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa mengumpulkan itu salah, sebab memang untuk sesuatu dalam hidup kita harus bersedia mengumpulkan. Yang jadi masalah kalau kita berpendapat satu-satunya jalan untuk berhasil, untuk sukses di hidup ini adalah dengan mengumpulkan. Untuk berhasil, untuk sukses, kita harus mengumpulkan. Ini berbahaya, sebab hidup ini kita harus berbagi. Di hidup ini kita perlu memberi. Bahkan untuk memberi tidak harus dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Saudara, Yesus itu putra mahkota Allah. Istilah dalam Alkitab rupa Allah. Esensi dan kualitas Allah dimiliki Yesus sebelum dan sesudah dia menjadi manusia. Yesus itu maha kuasa, dia pencipta, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, membangkitkan orang mati. Yesus maha tahu, dia tahu apa yang ada di dalam hati kita manusia. Dia tahu apa yang menimpa dirinya kelak. Namun Yesus mengosongkan dirinya. Dalam bahasa Yunani disebut keno atau kenosis. Artinya to make empty, made himself of no reputation. Istilah kenosis itu berarti mengosongkan diri. Bukan berarti Yesus melepaskan sifat-sifat keilahian pada saat dia berinkarnasi menjadi manusia. Kata kenosis ini menunjukkan bahwa Yesus dengan sukarela menjadi manusia yang terbatas, turun lagi menjadi hamba. Ini menunjukkan dia melepaskan semua haknya, apa yang ada padanya, tidak memperhitungkan keuntungan dan kepentingan dirinya. Ini sebuah kerendahan hati. Dia memiliki cinta kasih seluas semesta, pengorbanan yang amat mendalam. Karena itu dia dimuliakan Allah. Ibu bapak dan saudara, pertanyaan kita, apa rahasia suci kemenangan Yesus? Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11 disingkapkan, Yesus Kristus itu sekalipun setara dengan Allah, dia rela mengosongkan dirinya. Dalam Alkitab bahasa sehari-hari mengatakan, dia melepaskan semua itu. Let go. Rahasia kebangkitan Yesus ada pada kuasa Allah, membangkitkannya dari kematian. Saat Yesus rela melepaskan, kuasa Allah bekerja dengan sempurna padanya. Begitu juga saat kita manusia rela melepaskan apa yang kita sangka sebagai milik dan kekuatan kita, Allah bekerja penuh di dalam kita. Saudara, Rasul Paulus mengikuti teladan Kristus.
Oleh sebab itu dia berkata, segala sesuatu yang tadinya aku sangka sebagai kumpulan kekuatan yang memberi kebanggaan, yaitu sebuah kredensi religius baginya, yaitu Ibrani asli, suku Benyamin, kaum Farisi, disunat, penganiaya jemaat Kristen, taat hukum Taurat, semua kebanggaan itu ia lepaskan. Oleh sebab itu Rasul Paulus bilang, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oleh karena Kristuslah aku telah melepaskan semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejujurnya kita manusia itu paling sulit kalau disuruh untuk melepaskan atau let go. Apalagi kalau kita merasa sesuatu itu hasil perjuangan kita. Apalagi kalau kita merasa itu berkat jasa kita, atau kalau kita merasa itu adalah letak kekuatan kita di situ. Itu haknya kita, itu kepunyaan kita, itu harta warisan kita, itu investasi kita. Kita paling sulit disuruh let go. Maunya kita mengumpulkan terus, sambil menyangka bahwa keberhasilan, kekuatan kita itu ada dan datangnya dari tindakan mengumpulkan terus-menerus. Akhirnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saudara, kedewasaan iman kita itu ditentukan oleh kesediaan kita untuk melepaskan. Kelekatan kita dengan perkara-perkara duniawi itu harus kita lepaskan, seperti melepaskan dendam pada orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Kita belajar melepaskan kepahitan. Kita belajar melepaskan kegetiran di masa lalu. Memeganginya, mengumpulkannya terus hanya akan mendatangkan bencana dalam hidup kita. Kita harus belajar melepaskan dan terus melepaskan. Pertanyaannya, kenapa kita harus belajar melepas di hidup ini? Jawabannya, supaya kita bisa melangkah maju, move on. Tanpa kesediaan melepas apa yang harus kita lepaskan, kita akan terjerat, kita akan tersangkut, kita akan terpenjara, diam di tempat, tidak jalan kemana-mana. Kita tertawan di situ, tidak bisa melangkah, tidak bisa move on. Hidup yang tidak bisa move on, itu adalah hidup yang paling sengsara. Itu hidup yang paling fatal. Saudara-saudara, bila kita selalu mengumpulkan terus, lama-kelamaan apa yang kita kumpulkan itu bertumpuk, jadi beban berat, membuat kita nggak bisa jalan, membuat kita berhenti, mandek, dan tertawan. Sama sekali kita tidak bisa bergerak untuk maju. Ini masalah besar, sebab karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu letaknya di depan, berupa kesempatan baru, semangat baru, pengalaman baru, sukacita baru, pandangan baru, pemahaman baru, dan hidup yang baru. Kalau kita tidak bergerak di tempat saja, di sini terus, tidak akan menerima apa-apa. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari menuju panggilan surgawi. Tuhan ada di depan sana. Karena itu kita harus belajar untuk berlari-lari menuju panggilan Tuhan itu. Saudara-saudaraku, seperti Kristus, mari kita belajar melepaskan. Mari kita belajar untuk memberi, supaya kita menerima kemuliaan anugerah Allah. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskannya, dan Dia membawa kita dalam kemenangan, menang bersama Kristus yang bangkit. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih, Engkau telah menuntun kami
untuk hidup belajar melepaskan kepahitan, kesalahan orang lain, juga kesalahan diri sendiri. Terima kasih Tuhan, kami dimampukan Tuhan hidup sebagai anak-anak-Mu yang telah dimerdekakan, dibebaskan dari dosa dan hidup dalam kemenangan. Ajar kami Tuhan untuk hidup melepaskan dan memberi hidup kami bagi orang banyak. Memuliakan Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah pendalaman Alkitab pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.